Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep gorengan atau risoles isi ayam, kentang, dan wortel. Ini rasanya sangat enak, kulitnya itu garing, lembut, dan isian dalamnya itu juga padat. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Risoles ini sangat cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita buat dulu kulit risolesnya. Siapkan 400 gram tepung terigu, kemudian 5 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita tambahkan juga 1 saset susu bubuk, setengah sendok teh garam. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian lanjut kita tambahkan 1 butir telur ayam dan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan 1000 ml air putih. Ini airnya langsung aja kita masukin semua. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Ini kebetulan wadahnya agak kecil, jadi harus hati-hati mengaduknya. Ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada tepungnya itu yang mengumpal. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya ini akan kita saring biar nanti hasil kulit risolesnya itu mulus. Nah, ini dia adonan kulit risolesnya sudah jadi. Ini siap untuk kita gunakan ya. Siapkan teflon anti lengket, kemudian tuangkan 1 centong sayur adonan kulit risoles, kemudian masak dengan menggunakan api kecil. Ini akan kita masak kulit risolesnya itu sampai matang, sampai nanti bagian pinggirannya itu terangkat ke atas, dan pastikan juga bagian bawahnya itu matang. Kalau bagian pinggiran kulit risolesnya sudah naik ke atas seperti ini, itu tandanya sudah matang ya, langsung aja diangkat. Lanjut kita cetak kulit risolesnya sampai selesai. Jangan lupa diaduk adonannya setiap kali digunakan. Kalau seandainya adonannya itu nanti sedikit kental, boleh ditambahkan sedikit air, kemudian diaduk kembali sampai merata. Kalau seandainya kulit risolesnya ini sedikit lengket ke teflon, itu boleh dibantu dengan menggunakan sendok seperti di video. Kalau sudah matang bisa langsung diangkat dan dibalik. Lanjut kita cetak sampai selesai. Langkah selanjutnya kita siapkan isian risolesnya. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan dengan sedikit garam. Ini akan kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita masukin 250 gram kentang yang sudah kita potong-potong dadu seperti ini. Kemudian 150 gram wortel. Lalu kita aduk sampai merata dan kita masak wortel dan kentangnya ini sampai matang. Biar lebih mudah matangnya, kita tambahkan air putih secukupnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Jangan lupa ditutup biar nanti wortel dan kentangnya itu lebih cepat matang. Kalau kentang dan wortelnya sudah matang dan empuk seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin 150 gram daging ayam yang sudah kita rebus dan kita suwir-suwir juga. Kemudian 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata.
Kemudian langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai merata dan kita masak isian risolesnya ini sampai matang, sampai nanti airnya itu menyusut. Pada saat memasak isian risolesnya ini, jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini dia isian risolesnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Kemudian kita tunggu dulu nanti sampai isian risolesnya ini dingin ataupun uap panasnya itu hilang. Nah, ini dia isian risoles yang sudah kita buat tadi. Kita sisihkan dulu. Kemudian ini kulit risoles yang sudah kita cetak tadi. Hasilnya itu lembut dan tidak robek seperti ini. Langsung aja kita cetak risolesnya. Ambil 1 lembar kulit risoles, kemudian kita kasih isian 1 sendok makan atau secukupnya. Kemudian bagian pinggir kiri dan kanannya kita lipat ke dalam. Kemudian kita gulung seperti di video. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Lanjut kita cetak risolesnya sampai selesai. Kalau risolesnya sudah selesai kita cetak, jangan lupa kita siapkan adonan basahnya. Gunakan 5 sendok makan tepung terigu dan tambahkan secukupnya air putih lalu sedikit garam. Kemudian kita aduk merata seperti ini. Kemudian untuk balurannya kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja risoles yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah selesai langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita baluri risolesnya dengan tepung panir sampai selesai. Dari satu adonan tadi menghasilkan 30 pieces risoles. Dan ini dia risolesnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita frozenkan dan bisa juga langsung kita goreng ya. Langsung aja kita goreng sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini risolesnya kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan ataupun kuning kecoklatan. Kita gunakan api sedang. Dan jangan lupa ini dibolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau risolesnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia risoles isi ayam, kentang dan wortelnya sudah jadi. Kulitnya itu sangat garing, lembut dan isian dalamnya juga padat ya. Risoles ini sangat cocok disajikan dengan cabai rawit maupun saus sambal seperti ini. Dan ini risoles rasanya sangat enak dan bikin nagih. Pertama-tama di sini kita buat dulu kulit pastelnya. Pertama kita menggunakan 250 gram tepung terigu, kemudian 1/4 sendok teh garam. Lalu ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian lanjut kita tambahkan 50 gram margarin. Kemudian kita aduk kembali. Kalau tepung dan margarinnya sudah tercampur seperti ini, langsung aja kita tambahkan 100 ml air panas. Dan ini airnya kita masukin secara bertahap ya. Kemudian ini lanjut kita aduk sampai tercampur merata. Kita tuangkan kembali airnya. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kemudian ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan menggunakan tangan ya.
Ini adonannya kita uleni sampai kalis, sampai nanti teksturnya itu lembut. Kalau adonannya ini sudah menyatu dan kalis seperti ini sudah cukup ya. Kemudian ini langsung aja kita istirahatkan selama 30 menit dan kita tutup biar nanti adonannya ini tidak mengering. Kemudian lanjut kita siapkan isiannya. Pertama kita panaskan dulu minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisannya sudah harum, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita potong dadu seperti ini. Kemudian lanjut kita aduk sampai merata dan kita masak wortelnya ini sampai matang. Kita tambahkan juga air putih secukupnya biar wortelnya ini lebih mudah matang ataupun empuk. Kemudian kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita potong-potong. Kalau wortelnya sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin 2 buah sosis ayam yang sudah kita potong dadu seperti ini. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Dan kita masak si wortelnya ini sampai matang. Kalau airnya sudah sedikit menyusut dan wortelnya juga sudah empuk, langsung aja kita masukin 50 gram bihun jagung yang sudah kita rendam sebelumnya dengan menggunakan air panas. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kemudian langsung aja kita masukin bumbunya. Pertama di sini kita menggunakan setengah sendok teh kaldu ayam atau secukupnya, 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti airnya itu mengering. Nah, ini isian pastelnya sudah hampir matang. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam, itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini sudah cukup, langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Kemudian ini isian pastelnya kita sisihkan dulu. Lanjut ini untuk adonan kulit pastelnya, langsung aja kita uleni kembali. Kita pindahkan ke meja kerja. Kemudian ini langsung aja adonannya kita bagi jadi 2 bagian. Kemudian kita uleni lagi dan kita bentuk memanjang seperti ini. Kemudian ini langsung aja kita bagi-bagi. Di sini kita bagi jadi 8 bagian. Kalau teman-teman mau nanti ukurannya ini sama besar, itu boleh ditimbang. Dari satu adonan ini kita menghasilkan 16 pieces pastel. Kalau adonannya ini sudah selesai kita bagi-bagi, langkah selanjutnya kita bentuk kulit pastelnya. Ambil 1 adonan, kemudian ini adonannya kita pipihkan dengan menggunakan tangan. Dan ini sisanya jangan lupa kita tutup ya, biar nanti dia tidak mudah mengering. Kemudian lanjut kita pipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Ini kita pipihkan sampai tipis ya, tapi jangan sampai terlalu tipis biar nanti kulitnya ini tidak mudah bocor pada saat digoreng. Kalau kulit pastelnya sudah tipis seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita kasih 1,5 sendok makan isian atau secukupnya. Kemudian sisi kanan dan kirinya kita lipat ke dalam. Kemudian kita gulung seperti di video. Jangan lupa dirapikan juga. Dan ini dia pastelnya sudah jadi, tampilannya itu sangat cantik. Lanjut kita cetak pastel gulungnya sampai selesai.
Nah, ini dia pastel gulungnya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 16 pieces. Langkah selanjutnya ini langsung aja pastelnya kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Pastelnya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau pastelnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia pastel gulungnya sudah matang. Cara membuatnya itu cukup mudah kan, dan pastinya ini warnanya itu sangat cantik. Pastel gulung ini sangat cocok kita makan dengan menggunakan saus sambal maupun cabai rawit ya. Di luarnya itu crispy dan isiannya itu sangat enak dan juga padat, dan pastinya ini bikin nagih. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian langsung aja kita rebus 1 keping bihun jagung. Ini bihunnya kita rebus lebih kurang 5 menit ya, sampai nanti bihunnya lunak dan mengembang. Kalau bihunnya sudah matang langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian bihunnya ini langsung aja kita potong-potong agar nanti bihunnya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah cukup ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 4 kotak tahu putih. Kemudian ini tahunya langsung aja kita hancurkan. Kalau tahunya sudah hancur, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah diiris-iris. Lalu ini ada 3 biji cabai merah keriting. Ini cabainya kita iris tipis-tipis ya. Lalu kita tambahkan juga 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan air ya, karena tahunya sudah cukup mengandung air dan kita juga sudah menggunakan 2 butir telur. Kalau tahunya sudah tercampur merata dengan semua bahan-bahannya, langsung aja kita masukin bihun yang sudah kita rebus di awal tadi ya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung terigu. Lalu ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata seperti ini. Ini siap untuk kita kukus ya. Di sini kita sudah siapkan kotak plastik makanan atau tinwell seperti ini. Kemudian langsung aja kita oleskan dengan minyak goreng secukupnya agar nanti adonannya tidak lengket. Kemudian langsung aja kita tuangkan semua adonan. Kemudian langsung aja ini kita rapikan dan bagian atasnya kita ratakan seperti di video. Kalau sudah rata seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja ini kita kukus. Adonannya ini kita kukus dengan menggunakan api sedang dan kita kukus lebih kurang 20 menit sampai nanti adonannya ini matang.
Setelah kita kukus lebih kurang 20 menit, langsung aja kita buka tutup pancinya. Dan ini bisa kita lihat ya, kalau olahan tahunya sudah matang. Kemudian langsung aja kita buang air yang tergenang di atasnya. Lalu kita tunggu dulu olahan tahunya ini dingin atau sampai uap panasnya hilang. Kemudian langsung aja kita pindahkan ke telenan. Bisa kita lihat ya, kalau olahan tahunya tidak lengket sama sekali di cetakan karena tadi cetakannya kita oleskan dengan sedikit minyak. Kemudian ini langsung aja kita potong-potong. Di sini kita potong jadi beberapa bagian ya. Olahan tahu kali ini bisa kita jadikan sebagai stok makanan dengan kita simpan di dalam freezer ya. Untuk ketebalan dan ukurannya ini bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Di sini olahan tahunya kita potong jadi 21 bagian. Ini semuanya sudah selesai kita potong-potong seperti ini, bentuknya cantik ya. Ini bisa langsung kita goreng, tapi sebelum itu kita siapkan dulu adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 1 sampai 2 butir telur ayam. Di sini kita pakai dulu 1 butir. Lalu kita tambahkan merica bubuk dengan kaldu ayam secukupnya agar nanti telurnya ini tidak berbau amis. Kemudian langsung aja ini telurnya kita kocok lepas dan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau telurnya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita celupkan olahan tahunya tadi. Kita pastikan semua permukaannya terbaluri dengan telur secara merata. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di sini kita gunakan aja api sedang cenderung kecil agar nanti gorengannya ini tidak mudah gosong. Olahan tahunya ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan tahunya sudah matang, warnanya cantik ya dan menarik seperti ini, dan aromanya juga sangat wangi. Cemilan dari olahan tahu ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit. Rasanya sangat enak, lembut, dan pastinya rasanya juga gurih. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah berubah warna seperti ini, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita potong dadu, 2 buah jagung manis yang sudah kita pipel, dan 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai matang. Kita tambahkan juga secukupnya air putih atau lebih kurang 300 ml. Lalu kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Untuk bumbu pelengkapnya di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai setengah matang ataupun setengah empuk. Kalau sayurannya ini sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin 5 sendok makan tepung tapioka dan 12 sendok makan tepung terigu. Lalu ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya ini menyusut dan tekstur adonannya ini berat. Ini adonan kita masak dengan menggunakan api kecil ya, sambil terus diaduk-aduk seperti ini.
Kalau cemilannya sudah kita masak seperti ini, nanti pada saat kita menggoreng itu lebih cepat ya, dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adonannya sudah matang, kadar airnya sudah menyusut dan tekstur adonannya juga sudah berat dan padat seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tunggu dulu sampai dingin, sampai nanti uap panasnya ini hilang. Kalau adonannya sudah dingin dan sudah tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak. Di sini kita menggunakan stik es krim secukupnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepak-kepakan dan kita padatkan. Lalu kita beri tusukan stik es krim. Di sini kita mau mencetaknya membentuk paha ayam ya, sambil dipadat-padatkan seperti ini, dan jangan lupa dirapikan juga. Untuk bentuk dan ukurannya itu sebenarnya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Untuk tusukannya ini teman-teman tidak harus menggunakan tusukan stik es krim, teman-teman juga boleh menggunakan lidi sate. Ini cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 14 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian langsung aja kita siapkan satu buah gelas. Lalu kita pecahkan satu butir telur ayam ukuran sedang. Kita tambahkan juga sedikit kaldu ayam agar nanti ada rasa pada telurnya. Kemudian langsung aja ini telurnya kita kocok lepas sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup ya dan siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita celupkan cemilan yang sudah kita bentuk tadi. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan telur secara merata. Kalau sudah, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya, dan sesekali jangan lupa dibolak-balik agar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan jagung manisnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan unik ya seperti ini. Ini cemilan sangat cocok dijadikan ide jualan kekinian maupun cemilan sehari-hari dengan kita sajikan dengan saus sambal buatan sendiri, atau boleh juga menggunakan saus sambal ABC. Ini rasanya sangat enak ya teman-teman, teksturnya itu lembut dan pastinya bikin nagih, apalagi kalau kita cocol dengan saus sambal seperti ini. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita tambahkan 1 buah jagung manis yang sudah kita pipil seperti ini. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Kemudian kita tambahkan juga 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju dan 1 buah labu siam. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai matang. Kalau sayurannya ini sudah tercampur merata seperti ini, lanjut kita tambahkan 300 ml air putih atau secukupnya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai si sayurannya ini layu. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Sayurannya ini kita masak cukup sebentar aja ya. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata. Ini kita masak dengan menggunakan api sedang aja ya. Kalau bumbunya sudah tercampur merata dengan sayurannya, lanjut kita masukin 15 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 150 gram. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti adonannya ini padat.
Kalau tepungnya sudah masuk seperti ini kita masak dengan menggunakan api kecil aja ya, sambil terus diaduk seperti ini. Kalau sayurannya sudah tercampur merata dengan tepungnya seperti ini dan tekstur adonannya juga sudah padat, ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita dinginkan. Ini adonannya sudah dingin dan tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak. Untuk bentuk dan ukurannya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Di sini kita mau membuatnya bentuk bulat pipi. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita bulatkan dan kita pipihkan. Kita buat tidak terlalu tebal ya, ukurannya sedang aja seperti ini. Kalau sudah, ini bisa langsung disisihkan. Ini adonan akan kita cetak sampai selesai. Kalau adonannya ini sudah selesai kita cetak, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga sedikit kaldu ayam. Lalu kita tambahkan 100 ml air putih. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindil. Ini adonan basahnya sudah jadi, hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kemudian untuk balurannya kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja cemilannya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Cemilan dari olahan labu siamnya ini bisa kita jadikan sebagai frozen food dan juga bisa langsung kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian langsung aja ini cemilan kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Cemilan dari olahan labu siamnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan pastinya ini aromanya sangat wangi ya. Cemilan dari olahan labu siamnya ini di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu sangat lembut. Dan ini cemilan sangat cocok disajikan dengan saus sambal. Rasanya sangat enak, di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut dan pastinya bikin nagih. Langkah pertama di sini kita siapkan dulu sebanyak 250 gram kol. Kemudian ini kolnya langsung aja kita iris tipis-tipis seperti ini. Kalau kolnya ini sudah selesai kita iris-iris, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sebelum kita gunakan nanti ini kolnya kita cuci dulu sampai bersih, kemudian kita tiriskan airnya. Lanjut kita juga menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortelnya langsung aja kita potong-potong, kemudian kita belah. Lanjut kita iris memanjang seperti ini. Kemudian lanjut kita juga menggunakan 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri. Ini daun bawang langsung aja kita iris-iris. Kalau daun bawang dengan daun seledrinya ini sudah selesai kita iris-iris, langsung aja kita sisihkan. Kita juga menambahkan toge secukupnya atau lebih kurang 50 gram. Untuk bumbu halusnya di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 butir kemiri, sedikit kunyit dan jahe secukupnya. Ini kita haluskan ya seperti ini.
Langsung aja bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi kita campurkan semua. Kemudian kita masukin juga toge. Bumbu halusnya langsung aja kita masukin. Kemudian biar nanti rasa bakwannya itu makin harum dan juga wangi, kita tambahkan 1,5 sendok makan udang rebon. Lanjut di sini kita juga menambahkan 1 sendok makan margarin biar nanti rasa bakwannya itu makin gurih dan juga renyah. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian kita juga menggunakan 2 sendok makan tepung beras biar nanti rasa bakwannya itu makin kriuk dan juga renyah. Untuk tepung terigunya di sini kita menggunakan 25 sendok makan atau setara dengan 250 gram. Untuk tepung terigunya ini kita masukin secara bertahap. Kemudian kita aduk sampai merata. Langsung aja kita masukin semua tepungnya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai rata. Jangan lupa kita tambahkan juga air putih secukupnya atau lebih kurang 250 ml. Ini air putihnya kita masukin secara bertahap dan ini adonan bakwannya kita aduk sampai merata. Biar adonannya ini lebih gampang tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dengan menggunakan tangan. Adonan bakwannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Ini airnya masih kurang ya, lanjut kita masukin lagi sisa airnya. Kemudian lanjut adonannya ini kita aduk kembali sampai rata. Nah, ini adonan bakwannya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini. Ini siap untuk kita goreng ya. Langsung aja bakwannya ini kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Bakwannya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang. Dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Untuk ketebalan dan ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau bagian bawahnya sudah kokoh dan berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja dibalik. Kalau ada yang lengket satu sama lain seperti ini, langsung aja kita pisah-pisah. Kalau bakwannya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini dan di luarnya juga sudah kriuk, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Bakwan sayur ini sangat cocok disajikan dengan cabai rawit maupun saus sambal. Ini hasilnya itu sangat kriuk, renyah ya teman-teman, dan di dalamnya juga lembut. Bakwan ini sangat cocok dijadikan cemilan sehari-hari maupun ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.